Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dapur Aceh. Di video kali ini saya mau membuat 3 resep kumpulan kue isian snack box atau ide jualan yang pastinya super mudah dan enak. Tanpa berlama-lama, yuk simak videonya sampai selesai. Untuk langkah pertama, di sini saya siapkan 200 gram kacang hijau kupas. Ini sudah saya cuci bersih. Lalu ini saya rendam sekitar 1-2 jaman. Setelah itu ini akan saya kukus. Siapkan kukusan, kukus kacang hijaunya. Di sini saya sekalian mau mengukus 150 gram kentang. Ini nanti untuk bahan kulitnya ya. Kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Setelah 30 menit ini saya angkat, biarkan sampai hangat. Setelah itu blender kacang hijau dengan 200 ml santan, blender sampai halus seperti ini ya. Kemudian masukkan kacang hijau halus ke dalam pan, tambahkan 120 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan. Kemudian ini masak dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk karena ini mudah gosong ya. Masak sampai santannya menyusut dan adonannya kalis seperti ini. Kemudian ini saya angkat dan biarkan sampai dingin. Kalau adonannya sudah dingin, lalu ini saya ambil 25 gram. Kemudian ini saya bulat-bulatkan seperti ini ya. Lakukan sampai selesai. Ini dia hasil kacang hijaunya yang sudah dibulat-bulatkan. Kemudian ini saya sisihkan terlebih dahulu. Sekarang saya buat kulitnya terlebih dahulu. Siapkan pan, masukkan 200 ml santan, lalu tambahkan dengan 25 gram gula pasir dan setengah sendok teh garam. Lalu ini saya masak sambil terus diaduk-aduk agar santannya tidak pecah. Kalau sudah mendidih seperti ini, kemudian ini saya angkat dan saya biarkan sampai dingin terlebih dahulu. Lalu siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung ketan putih, lalu tambahkan 150 gram kentang yang sudah dihaluskan.
Kemudian tuang 200 ml santan yang sudah dingin tadi, tuang secara bertahap dan sambil diaduk-aduk seperti ini ya. Lalu ini saya tambahkan beberapa tetes pewarna merah cabai. Lalu ini saya uleni lagi sampai adonannya kalis dan mudah untuk dibentuk. Kalau adonannya sudah seperti ini saatnya kita bentuk. Di sini saya siapkan cetakan seperti ini. Untuk diameter cetakan ini 6,5 cm. Kemudian olesi cetakan dengan tepung ketan. Kemudian ambil adonan sekitar 40 gram. Lalu beri isian, kemudian tutup sampai rapat isiannya, lalu bulat-bulatkan lagi. Setelah itu masukkan ke cetakan dan tekan-tekan seperti ini. Ditekan-tekan pelan-pelan aja. Nah, kalau sudah seperti ini, beri alas daun yang sudah diolesi minyak dan hentakkan seperti ini ya teman-teman. Lakukan sampai adonannya habis. Ini dia kue toknya selesai dicetak semua. Satu resep ini tadi jadi 12 buah ukuran jumbo ya teman-teman. Sekarang saatnya kita kukus. Siapkan kukusan yang sudah panas, masukkan kue tok ke kukusannya, beri jarak ya teman-teman. Kemudian ini saya kukus selama kurang lebih 15 menit dengan api sedang aja ya. Oh ya, setiap 3 menit kukusan harus dibuka agar hasil kuenya tetap cantik dan tidak melebar. Jadi buka sebentar, tutup kukusannya di menit ke 3 menit, 6 menit, 9 menit, 12 menit, dan 15 menit. Kalau sudah 15 menit, sekarang waktunya kita angkat.
Kemudian olesi sedikit dengan minyak goreng agar kuenya tidak kering dan tetap terlihat cantik ya. Ini dia kue toknya sudah jadi dan siap disajikan. Ini cocok banget untuk sajian keluarga atau ide jualan ya. Kue ini rasanya legit, lembut, dan kenyal. Pokoknya ini enak banget. Gimana teman-teman, ini mudah sekali ya cara membuatnya. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba. Langkah pertama, siapkan panci, masukkan 300 ml santan, lalu rebus sambil terus diaduk-aduk agar santannya tidak pecah. Kalau sudah mendidih seperti ini, kemudian matikan apinya dan sisihkan. Biarkan hingga dingin dahulu ya. Langkah selanjutnya, siapkan wadah, masukkan 2 butir telur, lalu tambahkan 130 gram gula pasir dan vanili bubuk cukupnya. Aduk-aduk sampai gulanya larut. Setelah gulanya larut, lalu saya masukkan 1 sendok teh ragi instan. Aduk-aduk kembali sampai rata. Setelah rata, lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian tambahkan 300 ml santan yang tadi saya sudah rebus dahulu. Untuk santannya ini sudah suhu ruang ya teman-teman. Lalu aduk-aduk kembali sampai adonan tercampur rata. Aduk sampai adonan halus dan tidak ada yang bergerindil. Kemudian tambahkan 50 gram margarin yang sudah dicairkan dan setengah sendok teh garam. Lalu aduk-aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Setelah itu adonan saya saring dahulu untuk memastikan agar adonannya nanti halus dan mulus.
Kemudian ini saya tutup dengan plastik wrap dan saya biarkan kira-kira kurang lebih 1 jaman atau sesuai daerah masing-masing. Sambil menunggu adonannya mengembang, di sini saya siapkan kelapa parut sebanyak 150 gram, lalu ini saya kukus 10 menit. Ini bertujuan agar kuenya tidak mudah basi ya. Kalau sudah 10 menit ini saya angkat dan didinginkan. Setelah 1 jam ini saya lihat adonannya sudah mengembang. Tuh kelihatan ada buih-buihnya ya teman-teman. Lalu ini saya aduk-aduk dahulu, lalu tambahkan kelapa parut yang sudah dikukus tadi. Aduk-aduk kembali sampai benar-benar rata. Nah, kalau sudah seperti ini sekarang sudah siap dicetak. Siapkan cetakan. Di sini saya pakai cetakan teflon lubang 7, olesi dengan sedikit margarin. Lalu tuang adonan ke dalam cetakan. Oh ya teman-teman, tuang cetakan jangan terlalu penuh ya, 3/4 aja. Setelah terisi semua, kemudian ini saya tutup dan panggang dengan api kecil aja sampai bawahnya matang. Kalau bagian bawahnya sudah matang, lalu ini saya balik seperti ini, pelan-pelan aja. Lalu panggang lagi. Untuk sisinya lagi panggang sampai sisi atas dan bawahnya matang berwarna kecoklatan seperti ini. Kemudian ini saya angkat dan lanjut untuk memanggang adonan berikutnya. Ini dia teman-teman, kue kamirnya sudah matang semua. Untuk satu resep ini saya mendapatkan 12 biji. Kalau untuk ide jualan ini bisa dikemas di mika seperti ini. Untuk rasanya ini enak banget, super lembut, wangi kelapa dan santannya enak banget ya. Dan ini tahan sampai 2 hari. Ini recommended banget ya teman-teman. Untuk langkah pertama, siapkan 300 gram buah nangka. Lalu blender dengan 500 ml santan dengan kekentalan sedang ya teman-teman. Blender sampai halus seperti ini. Kemudian ini saya sisihkan terlebih dahulu. Untuk tahap selanjutnya, siapkan wadah, masukkan 2 butir telur, lalu tambahkan 150 gram gula pasir, beri 1/4 sendok teh garam, vanili secukupnya.
Kemudian ini saya aduk pakai whiskas aja, aduk-aduk sampai gulanya larut dan tercampur rata. Setelah gulanya larut seperti ini, kemudian tambahkan jus nangkanya, tuang semua. Lalu tambahkan 250 gram tepung terigu. Kemudian ini aduk kembali sampai semua tepungnya tercampur rata dan adonan halus, tidak ada yang bergerindil. Kalau sudah halus seperti ini, kemudian ini saya tambahkan 40 gram margarin yang sudah dilelehkan dan pewarna kuning secukupnya. Kemudian aduk-aduk kembali sampai benar-benar rata. Nah, tekstur adonannya sudah pas seperti ini ya teman-teman, dan ini siap untuk dicetak. Siapkan cetakan. Di sini saya pakai cetakan teflon lubang 7, olesi sedikit dengan margarin tipis-tipis. Lalu tuang adonan 3/4 cetakan aja. Kemudian ini saya tutup, masak dengan api kecil aja ya teman-teman. Kalau pinggirannya sudah agak mengeset seperti ini, lalu ini saya beri taburan potongan nangka seperti ini. Kemudian tutup dan masak kembali sampai matang. Kalau lapisan permukaannya sudah kering dan set seperti ini, tandanya kue lumpurnya sudah matang. Kemudian ini saya angkat. Lanjut cetak adonan berikutnya sampai selesai.
Setelah semua dicetak, ini dia teman-teman hasilnya. Satu resep ini menghasilkan 16 buah. Kalau untuk ide jualan ini bisa dikemas di mika seperti ini. Sekarang waktunya saya coba. Dari tampilannya ini cantik ya, harum nangka dan gurih santannya menggoda sekali. Rasanya lembut, legit, manisnya juga pas banget. Ini cocok banget untuk ide jualan, isian snack box atau camilan di rumah. Kalian wajib coba ya teman-teman. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share, serta aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih, selamat mencoba, happy cooking, dan wassalamualaikum.